Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Resti Wigati. Saya berasal dari kelas penelitian kuantitatif kelas 7A. Saya akan mempresentasikan bibliografi dengan judul hubungan antara prokrastinasi akademik dengan kesiapan belajar pada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang ditujukan kepada Bu Anissa Rizky Andriani, MPSI Psikolog. Yang pertama-tama, di sini ada problems berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dockham et al. Tahun 2022 dengan judul Self-Directed Learning Readiness and Online Learning Self-Efficacy Among Undergraduate Nursing Students dalam Jurnal International Journal of African Nursing Science perlu dilakukan penelitian menggunakan prokrastinasi akademik dengan kesiapan belajar. Teori yang membahas tentang prokrastinasi akademik dengan kesiapan belajar belum banyak ditemukan pada riset-riset terkini, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk melihat hubungan keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Judul penelitian ini yaitu prokrastinasi akademik ditinjau dari kesiapan belajar pada mahasiswa baru, belum diteliti oleh penelitian lain sehingga dapat dikatakan penelitian ini memiliki kebaruan dan mengisi ruang kosong penelitian terkini. Research question-nya, apakah ada hubungan antara prokrastinasi akademik dengan kesiapan belajar pada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka? Nah, background research-nya yaitu penundaan akademik dapat didefinisikan sebagai penundaan sukarela untuk memulai atau menyelesaikan tugas akademik yang penting dan tepat waktu menurut Schoenberg tahun 2004 dan kawan-kawan. 50% siswa melaporkan bahwa mereka selalu menunda tugas akademik dan mengakui perilaku ini sebagai masalah. Oleh karena itu, prokrastinasi akademik sering dikaitkan dengan kontrol yang lebih besar atas suasana hati mereka, dan kebanyakan mahasiswa mengalihkan fokus atau perhatiannya pada suatu hal yang secara emosional bermanfaat untuk mengatur suasana hati negatif mereka. Uh, Selanjutnya, prokrastinasi akademik ini menurut Ferrari, Johnson, dan McCown tahun 1995 memiliki latar belakang karena tidak terjadi begitu saja. Jadi ada latar belakangnya, yaitu di sini ada 6. Yang pertama, adanya pikiran bahwa suatu tugas itu harus diselesaikan secara sempurna. Yang kedua, adanya kecemasan. Yang ketiga, malas dan kesulitan mengatur waktu. Yang keempat, adanya punishment dan reward. Yang kelima, ada faktor lingkungan. Yang keenam, yaitu semakin banyaknya tugas yang diberikan sehingga penundaan tugas yang satu dapat menyebabkan tugas lain tertunda. Nah, selanjutnya menurut Slameto tahun 2003, kesiapan sendiri atau readiness adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi tertentu. Nah, orang yang memiliki perhatian terhadap suatu objek, maka konsentrasinya telah diarahkan penuh terhadap objek tersebut. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka peserta didik itu harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, gitu. Seperti objek tertentu yang memang harus difokuskan. Kemudian selanjutnya ada elaboration. Menurut Kornbach, tahun 2006, kesiapan belajar adalah segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu dalam mewujudkan suatu kesiapan, maka harus ada pergerakan untuk merespons situasi. Usaha yang dilakukan untuk melengkapi kesiapan yang dimiliki dalam mengambil tindakan dari apa yang sedang dihadapi dalam belajar merupakan suatu bentuk kesiapan dalam belajar. Nah, di era globalisasi, ini mahasiswa dituntut harus lebih aktif dan mandiri dalam proses belajar, tidak pasif dan tidak diharapkan untuk tidak mengandalkan dosen atau orang yang memberi materi. Untuk membentuk pribadi mahasiswa yang aktif diperlukan ada keinginan untuk mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran sehingga dapat lebih fokus dan aktif. Nah, menurut Slamento tahun 2003, kesiapan belajar ini mencakup 3 aspek, yaitu kondisi fisik, mental, dan emosional, kebutuhan motif dan tujuan, dan selanjutnya ada keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang telah dimiliki atau dipelajari sebelumnya. Nah, aktivitas sosial masyarakat mulai normal nih pasca pandemi COVID 2019, termasuk dunia pendidikan. Pembelajaran mulai dilaksanakan secara tatap muka dengan jadwal pendidikan yang sudah disesuaikan. Nah, saat ini dosen sudah memiliki pengalaman memberikan pembelajaran dengan metode online dan offline ataupun blended learning. Mahasiswa
mahasiswa sebagai pelajar itu memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Selain aktivitas belajar, juga memiliki aktivitas organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun di sisi lain, mahasiswa juga memiliki nilai berorganisasi selain di lingkungan kampus seperti bekerja, bermain game, dan pergi hangout. Kegiatan-kegiatan tersebut masuk ke dalam kegiatan eksternal. Hal ini menyebabkan mahasiswa cenderung memiliki kemalasan dan menunda pekerjaan tugas akademik. Kaitannya dengan prokrastinasi akademik, menurut Schoenberg tahun 95, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu perilaku menunda-nunda pengerjaan tugas. Adapun kegiatan belajar dan kegiatan tersebut digantikan dengan kegiatan lain yang sebenarnya tidak penting. Nah, kesiapan belajar terdiri dari perhatian, motivasi, dan perkembangan kesiapan. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka peserta didik itu harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya atau memfokuskan pada apa yang sedang ia pelajari. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah perilaku penundaan secara sengaja yang dilakukan berulang-ulang dan mengisi dengan aktivitas yang tidak begitu penting namun dianggap lebih menyenangkan. Sehingga dapat dikatakan prokrastinasi akademik sebagai suatu kecenderungan yang membuat prokrastinator memiliki kesulitan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan batasan yang telah ditentukan dan mengalami keterlambatan kesiapan diri, dalam artian di sini mengalami kendala dalam kesiapan belajarnya. Hipotesisnya ada hubungan antara prokrastinasi akademik dengan kesiapan belajar pada mahasiswa baru. Nah, selanjutnya di sini ada metode dan partisipan. Di sini saya menggunakan kuantitatif metode. Operational definition-nya yaitu yang pertama, prokrastinasi akademik menurut Ferrari dalam Gufran tahun 2003 adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik. Sedangkan kesiapan belajar menurut Slamet tahun 2003 adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, data collecting instrumennya ada dua. Yang pertama, skala kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik yang dikembangkan oleh Kusuma tahun 2010. Dan yang kedua, skala kesiapan belajar yang dikembangkan oleh Puspi Cahyani tahun 2006. Yang selanjutnya ada population and sampling, yaitu mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang selanjutnya ada data analisis, yaitu saya menggunakan correlation analysis. Berikut terdapat referensi dan beberapa lampiran anotasi, outline, elaborasi, dan outline introduction. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.